Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TJM28. Kembali lagi bersama saya Saha? si Dani anjir. Yang Sedih nama. buak sih mah. Kembali lagi bersama saya si Dani di kota Sukabumi. Main di mana? Itu cuma barang darah Bogor, Bogor. Kabumi. Kali ini spesial karena di samping saya ini ada pendiri TJM28. Jadi sebenarnya channel ini dulunya yang merintis tuh dia. Dari video-video lama yang merintis tuh dia sebenarnya. Karena dia ini orangnya agak sedikit nggak waras, jadi ya apa boleh buat, jadi harus sama saya gitu ya. Apa? Intinya mah nggak ada waktu luang buat ngelola lagi. Ngelola lagi. Ngelola lagi. Jadi dipasrahin lah ke Dani. Sama ibaratnya orang kepercayaan juga. Orang kepercayaan, yang percayaan apa nanti kau deh? Ini musik dah. Jadi sebenarnya dia itu kemarin sibuk kerja ya. Sibuk kerja terus sibuk nonik ya. Intinya mah sibuk mikirin hidup. Mikirin hidup, mikirin dosa gitu. Udah sama teka itu maksudnya tuh. Jadi di kesempatan kali ini bukan menjelaskan tentang monetisasi untuk jam tayang untuk apa, itu adalah nanti di video berikutnya. Insya Allah Dani akan menjelaskan tentang monetisasi yang kemarin sempat Dani upload dan view-nya lumayan juga. Tarik itu, mantap kalian subscriber kawan-kawan, terima kasih atas dukungannya dan terima kasih juga yang DM nge-WA gitu ya, untuk ke DM yang enggak apa sih kasar gitu ya. Yang enggak inilah yang bisa membuat saya jatuh. Saya camkan Anda tidak akan membuat saya jatuh, anjir kasarnya. Jadi di kesempatan kali ini hanya sekedar ngobrol dengan pendiri channel ini. Katanya pengen ada yang diobrolkan dan itu saya nggak tahu itu apa. Dan saya undang lah datang ke sini, ke markas ini. Tuh. Emang ada apa? Coba kita tanya, ada apa Ki? Wah, cager. Alhamdulillah. Kumaha ada Mang? Alhamdulillah. Aduh, beki nih barang harga. Nya eta di bagian order lah ieu keripik satana. Udah engke sanes ya orang coklat lanya terus tapi ayam enak we. Jadi kayaknya teh ibu bapak abdi selaku anu pertama ngadirikan channel ieu soalna Sunda, aduh Sunda lah kan orang Sunda dan iya emang, tapi orang belum pakai teks di capek. Dia emang konten kamu udah capek. Keripik nah Cantik itu produk kita yang insya Allah ini ada, ini sekedar promosi bukan promosi. Siapa tahu ada yang minat apa yang dimakan sama si Lucky ini, sekedar menawarkan. Kita punya keripik slow pokoknya ini dari produk kita. Nama produknya ini Picante ini dari bahasa Italia, mungkin dari bahasa Italia, saya lupa itu artinya apa. Dan kalau mau yang pesan nanti saya cantumin nomor WA-nya di sini, nomor kontak admin. Untuk yang jauh bisa saya kirim untuk verbal per kontainer bisa. Kembali lagi ke isi acara. Ini kan dia tadi mau sekedar cerita gitu
sedangkan saya nggak tahu dia mau cerita apa. Kembali lagi ke isi acaranya, jadi mereka nyerita naon gitu, dia Jadi tuh gini ya. pengen nyerita gitu. Dan pertama bikin channel ini bukannya Tarik tuh kayak kurang tarik ya. Candahat ini dar can. cacanya tak. Aduh ya Allah, kan ini sebelah sabaraha ieu sih. Abit tebit di Bogor. Bohong. Astagfirullah, ih boga baturan bohong. Bohong ngerti. Jadi kieu Iya asli teh mana? Asli teh di mana? asli mana lahir. Asli lahir. Henteu, asli ayeuna cicing mana di mana sih? Oh, aslinya di dia Sukabumi. Mana? Biasalah. Iya di pada itu Pangkalan Raya Santiong. Pada oge ieu nya. Jadi gini ya. Bukannya pengen Ya enak ya cari aya-ayaan, aya rasa daun jeruk. klarifikasi lah. Gitu. Bikin channel ya teh bukannya apa-apa ya, ini mah cuma iseng doang. Pertamanya mah pertama iseng-iseng doang sih, yang lihat-lihat orang itu bikin channel, iseng-iseng aja. Tapi adalah jarak berapa bulan ya, Nggak tahu aku juga. 2 bulan sepi, nggak dapet subscriber, penonton juga nggak nyampe kayak sekarang. Yang sekarang berapa sih? Asik. Belum tahu sih kalau sekarang mah. Ayalah, Ayalah. 10, 20, kumaha ieu nasinya. Waktu udah nyampe adalah 3 bulan, baru ada viewersnya naik lah, nyampe beribu-ribu. Tapi subscribernya belum banyak sih. Tapi alhamdulillah sih sekarang dibantu juga sama teman-teman yang nge-follow, terus Nggak tahu. nge-like, nge-share juga, makasih banyak gitu. Ya sama-sama. Tapi kan di sini saya kan waktu pertama bikin konten itu soal-soal diantaranya itulah perkelahian antara sekolah. Ibaratnya kalau di itu disingkatnya tawuran lah, tawuran ke sekolah gitu. Jadi si kontennya tuh tawuran. Konten tawuran, cuma video-video tawuran doang. Tapi yang bikin down itu semua ngeritiknya lah nggak manusiawi, ngeritiknya nggak Islam lah, ibaratnya ngejatuhin diri langsung, antaranya diri kata-kata atau ucapan yang nggak enak juga, maksud dalam hati. Ada yang nyumpahin juga celaka, nyumpahin juga mati. Terus Ki, ya jadi pertanyaannya. Metik nyari naon sih? Kan kualifikasian channel. Nah gini. Padahal ini kayak Alhamdulillah juga dari subscriber cuma 12 subscriber, nyampe waktu masih dipegang sama saya nyampe adalah 1000 lebih. Ya. Nah dibantu juga sama teman juga, ada juga yang orang Jawa ya. Orang itu Cirebon. Dibantu juga. Alhamdulillah nyampe sekarang nggak tahu berapa tuh subscribernya. Sekarang baru 1.400. Berarti lah lumayan. Udah maksimal lah. Kan itunya 100.000. Sekarang udah 100.000. 100.000 lebih kali ya. 100.000 subscriber. Udah lewat. Bohong. Udah 1.000. 100.000 jeung 1.000 dari mana teh? Kan 1.000 gede. 1.000 juta. 100.000 juta di mana ya 1.000 juta? Iya kan tuh. Sekarang baru 1.400 lebih lah. Dan jam tayang, nah ini jam tayang. Sekarang kita sudah tembus lagi, sudah tembus kembali di kemarin yang turun. Sekarang sudah naik lagi. Terima kasih untuk kalian yang support. Baik, dilanjut Kang Luki. Ya intinya ya. saling support aja. Ya. Ada di netizen kritik-kritikan yang gak enak juga, support terus channelnya. Saya juga bangga lah melihat channel saya yang dulu sekarang udah maju. Ini minta dukungan juga gitu buat kalian semua.
gitu dan Gitu apa emang cerita naon sih? namanya Kan mah dia mah menceritakan masalah channel ini seluk beluknya. Terus ceritanya apa gitu? Ini cerita rantai naon mana cerita naon? Jauh-jauh ka dia gitu jadi intinya mah cerita masalah hidup lah dan masalah hidup saha. saat dia tuh kan orang Lain baga masalah hidup. Masalah naon sih? ibaratnya dari Kampung pertama Duren. sekolah intinya yang bener-bener aja kalau yang masih sekolah mah jangan nyusahin orang tua juga. Soalnya kerasa lah sama saya gitu pertama masuk sekolah dari SMP. Nah, oke terus SMP nggak bener, musiknya nyampe pindah-pindah lah sekolah, tiga kali pindah tuh sekolah. Nyampe lulusnya sekarang juga udah lulus sekolah. emang lulusnya? Udah lah. Itu encan. Baik dia dengan KTK. Enggak. Waktu sekolah tuh pertama ada sekolah di sini. Karena kan ya juga pertamanya mah nggak ada niatan mau masuk ke sekolah itu. Pertanyaan nama. Pertamanya mah. Pertama di sekolah. Nah, kita masih Sunda lah gak apa-apa lah, asli Sunda ya. Nggak ada niatan mau masuk ke sekolah yang di situ yang di depan karena nggak mau juga nggak tahu sama orang tua dimasukin di situ cuma 1 tahun Depan mana sih menitnya? Di depan mana? di depan Terus ya. Berarti beres lulus SMP nya? udah lulus SMP kayaknya langsung ke sekolah yang saya lulus sekarang ada di taman siswa lah. Pengen di situ langsung, tapi kan orang tua nggak ngizinin tuh. Karena tau lah seluk beluknya taman siswa gimana, nggak diizinin. Oke. Kan sekolah nama? Mana sekolah? Wah, Murun. pada segini tuh. Oh. Oke, terus Nah, di sekolah yang pertama itu cuma 1 tahun. Mau naik ke kelas 2 itu udah nggak bisa masuk lagi. Intinya mah dikeluarin dari sekolah karena gak bener. Terus lanjutin ke sekolah yang kemarin tuh di taman siswa. Alhamdulillah taman siswa ya lulus gitu 100% lulus. Intinya mah jangan nyusahin orang tua aja sih. Kalau yang masih sekolah juga harus sekolah jujur. Kerasa sama saya juga sih sekarang gitu nggak jujur tuh ngeliat orang tua kasihan lah cari uang bukan banting buat kita tapi kitanya juga malah gitu ya, kasihan juga sih. Gitu. Terus Nah waktu udah lulus tuh dari SMK Taman Siswa jadi kerja dan gimana? dapat loker tuh udah dari medsos lah di media sosial dapat loker ada katanya mah lokernya tuh kok interviewnya sih di Bekasi itu sama teman juga sama satu angkatan berangkatlah dari sini tuh dari Sukabumi jam 6 sore nyampe ke Bogor itu adalah nyampe jam 8 kalau nggak salah. Terus ke Cikarang dulu nginep dulu di rumah Gawe naon sih? Gawe naon? di resto ya. Tapi lain di Jakarta nginep dulu lah di rumah orang tua angkat 1 hari. Waktu berangkat dari Cikarang tuh ke Bekasi dari jam 5 bukannya kita langsung dapat kerja malah kita kena musibah naon gitu. Dari nyampe tuh dari Cikarang berangkat jam 5 subuh masih pagi ke Bekasi kota kirain mau langsung kerja dan ternyata udah masuk tuh kan dari lokernya tuh restoran tuh. Waktu udah nyampe ke sana malah ruko
sama ruko, sama satpamnya juga disuruh langsung masuk. Orang mau cari makan dulu, dan sih sebenarnya masih pagi itu mau cari makan dulu karena belum makan juga. Nggak taunya langsung suruh masuk sama satpamnya. Dia bilang nanti juga bisa makan ya. Udah masuk tuh ke sana. Katanya kan nggak PKDM ya, Pri. Gue udah masuk ke sana malah diminta uang 300. semuanya 1.350.000 semuanya. Terus biasanya yang kayak gitu diminta uang dulu, terus nanti minta pasti dia ngehubungin lagi, dia pasti bilang gitu. Temennya enggak, kebanyakannya seperti itu. Di banyak yang tertipu lah gitu. Kasihan juga orang-orang yang inilah yang menengah ke bawah lah, merantau gitu nya di Sukabumi ke daerah kota besar gitu lah, taruhlah ke Jakarta nya. Kita dari sini ke sana mau cari uang gitu. Iya, bukan kalau ada uang. Bahkan buat makan juga biasanya kagak ada. Kita memaksain berangkat biasanya, kalau saya kayak segitu. Saya kalau ada kerjaan di Jakarta, saya maksain tuh berangkat meskipun gak ada uang buat makan, yang penting ada ongkos. Tapi juga sih dannya waktu di Bekasi itu kan nggak ada uang lagi tuh, cuma ada uang semua tuh ada kalau nggak salah 25.000 lah, lupa juga itu. Karena dari pagi belum makan, keluar dari ruko itu jam 4 sore nyari makan, uang cuma ada 25.000 berdua tuh. Ya makan lah pakai 20.000 tuh buat makan. Nyampe ngalamin tidur di masjid orang, nginep gitu. Nginep 1 hari di masjid Bekasi. Terus ngontek saudara yang ada di Jakarta juga, alhamdulillah masih ada gitu, belum pulang ke Sukabumi. Nginep lah di rumah saudara di Jakarta. Gawe rukona gawe naon sih? Kan pertamanya di lokal kan resto. Maksudnya itu di dalam ruko teh gawe naon? Jadi kan dia bilangnya kan langsung masuk tuh di resto katanya. Tapi mah ke ruko dulu. Dia bilang katanya penyalur itu. Nah, waktu pertama di chat itu kan udah pakai ADM katanya pakai ADM. Tapi pas udah masuk ke situ diminta uang. Pertama minta uang 100.000. Udah naik ke lantai 2 minta lagi 300. Nah, waktu di lantai ketiga dia minta langsung dilunasin 1.350.000. Kan kita juga ibaratnya bukan orang punya juga, maksudnya ibaratnya masih minim ekonomi lah keluarga kita. Nah, menengah ke bawah lah gitu. Nah, ke bawah, makanya di situ udah aja pulang gitu. Tapi temen udah dibilangin tuh jangan dikirim, yang transfer uangnya, mau transfer semua ketipu. Kayaknya kan harus dibikin ID card, terus juga dikasih alamatnya, dikasih baju. Tapi udah lunas tuh temen, bukannya dikasih baju sama kerjaan, malah dikasih ID card juga, kayak aba-aba gitu ID cardnya. Terus dikasih amplop, itu katanya alamatnya di situ. Waktu dicek di Google Map, malah ke ruko lagi. Kan pertama mintanya kan di tempatnya di Jakarta sama di Cikarang, tapi mah direlokasiin ke Depok, disuruh ke Depok. Waktu dilihat di Google Map, mah ruko lagi. Dan ya intinya mah kan sekarang nih buat yang baru lulus sekolah juga kan pastilah nyari kerjaan itu susah. Intinya mah harus hati-hati juga, jangan asal kita lihat ada loker di Facebook di apa-apa gitu, di media sosial yang lain. Intinya mah kita harus teliti aja. Jangan asal kita lihat ini ada loker nih, dicobain, disuruh interview sini. Intinya harus hati-hati aja. Kalau misalnya kelihatannya nanti kan kalau di PWA itu pasti dilihatnya di Sherlock ya. Nah, itu kan di situ ada juga. Nah, kalau misalnya kelihatan ada ruko-ruko itu nggak boleh lah, jangan juga. Soalnya pastilah penipuan juga. Berarti pengalaman kerja yang ini tertipu gitu ya. Terus sekarang Luki kerja di mana? Sekarang mau masuk kerja di kantor pos. Kantor Pos Indonesia. Di bagian PAC. Sales. Ya mudah-mudahan aja di kerjaan ini ada rezekinya gitu. Amin. Selama tekad kita kuat, mental kita kuat,
Allah pasti ngasih Ya rezeki. intinya mah jangan tinggalin juga yang 5 waktunya. Banyak-banyakin berdoa juga sih, semoga dilancarin juga. Ya kalau misalnya nanti dapat loker yang gak jelas, jangan berangkat aja sih, Dan. Bisanya. Hmm. Dan ini cukup dulu ya. Bisa soalnya. Bisa lebih menarik. Dan ini sekarang mau tanya dulu. Kalau lebih menarik kita lanjut. Kalau enggak ya skip. Berarti ini orang cuman pamer apa sih? Masalah hidup. Pamer masalah hidup. Hmm. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.